Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu, sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya Satrio Andro Wastoto, mahasiswa Unsik program RPL, akan menyampaikan beberapa informasi dan juga kajian berkaitan dengan bagaimana cara menggapai rezeki yang barokah dan bagaimana kita bisa melaksanakannya ke semua rezeki itu dengan penuh keberkahan dan juga kelancaran. Mari kita ikuti bersama tips dan juga tahapan-tahapan bagaimana cara menggapai rezeki yang berkah. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki adalah salah satu anugerah yang terbesar dari Allah. Namun, apakah kita hanya mengejar banyaknya rezeki ataukah yang lebih penting adalah keberkahan dalam rezeki yang kita terima itu? Pada video kali ini akan membahas cara-cara menggapai rezeki yang barokah menurut ajaran Islam. Semoga dengan memahami ini kita bisa memperoleh rezeki yang tidak hanya mencukupi kebutuhan kita, tetapi juga membawa kebahagiaan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Cara-cara menggapai rezeki yang berkah, yang pertama adalah niat yang lurus dalam setiap pekerjaan kita. Langkah ini memang hal yang utama, karena di dalam Islam, niat adalah fondasi utama dalam segala amal dan perbuatan. Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunnafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar, dimana setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik itu pekerjaan utama, sampingan, atau kegiatan lainnya, harus dilandasi dengan niat untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bekerja dengan niat untuk menafkahi keluarga, memberi manfaat bagi orang lain, dan menjaga amanah, maka pekerjaan itu menjadi beribadah. Seperti sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Innamal a'malu biniyati. Dengan niat yang ikhlas, meskipun rezeki kita tampak sedikit, tapi jika barokah, ia akan mencukupi kebutuhan dan memberi ketenangan dalam hati kita. Kemudian cara yang kedua adalah bekerja dengan keras dan jujur. Langkah ini adalah tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Allah sudah menentukan rezeki kita, namun kita diwajibkan untuk berusaha dan berupaya dengan sungguh-sungguh, di mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik daripada makanan yang ia makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa usaha yang halal dan keras adalah jalan utama untuk meraih rezeki yang berkah. Jika kita memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan tidak menipu, insya Allah akan memberikan keberkahan pada setiap usaha kita. Di sisi lain, apabila kita mencari rezeki dengan cara yang tidak benar, rezeki tersebut bisa menjadi penyebab kemudaratan bagi kita dan keluarga kita. Bekerja dengan kejujuran, baik dalam pekerjaan profesional, bisnis, ataupun transaksi, adalah salah satu kunci penting, di mana Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dengan bekerja jujur dan mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kita peroleh akan membawa keberkahan. Kemudian
Cara yang ketiga adalah dengan berinfak dan bersedekah. Sedekah adalah salah satu cara yang paling kuat untuk menarik keberkahan dalam rezeki. Tidak hanya memberikan harta atau membersihkan harta, sedekah juga bisa melipat gandakan rezeki yang kita miliki, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan sedekah akan menambah kekayaan dan keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Jika kita ingin rezeki kita berkah, maka jangan pelit untuk berbagi. Bersedekah tidak hanya dengan uang, tetapi juga bisa dengan ilmu, waktu, atau tenaga. Ingatlah bahwa setiap kali kita berbagi dengan niat yang ikhlas, kita sedang membuka pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, cara mencapai keberkahan dalam rezeki kita adalah dengan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Bersyukur merupakan kunci utama untuk mendatangkan lebih banyak nikmat dalam hidup kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat yang ke-7, yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan tindakan. Ketika kita memiliki rezeki yang sangat cukup, gunakanlah itu untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat. Dan jika kita terus bersyukur atas rezeki yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkannya. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling banyak bersyukur adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan bersyukur, kita akan merasakan cukup dengan apa yang ada dan rezeki yang diberikan akan terasa berkah. Kemudian cara yang selanjutnya, yang kelima, bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang berkah adalah dengan memperbanyak doa dan tawakal. Langkah terakhir untuk mendapatkan rezeki dengan cara memperbanyak doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezeki yang datang dari Allah tidak hanya berdasarkan usaha semata, tetapi juga ketergantungan kita kepada Allah, dan doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa agar diberikan rezeki yang berkah. Doa adalah senjata orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad. Ketika kita berdoa, kita mengakui ketergantungan kita kepada Allah dan meyakini bahwa Allah yang dapat memberikan rezeki yang baik dan bahkan yang terbaik. Namun, doa harus diiringi dengan usaha. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, serahkan hasilnya kepada Allah dengan tawakal, di mana Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, yang artinya, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Dengan tawakal dan doa, rezeki kita akan datang dengan cara yang tidak terduga, penuh keberkahan dan juga membawa kebahagiaan. Baiklah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa langkah untuk menggapai rezeki yang berkah menurut ajaran Islam. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang halal, berkah, dan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan perlu diingat bahwa rezeki yang berkah tidak hanya dinilai dari banyaknya uang, tetapi dari keberkahan yang menyertai hidup kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Jangan lupa kita semuanya untuk selalu berusaha, bersyukur, dan berbagi. Dan semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semuanya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bisa dibagikan, dan barangkali ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.